Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Check It Out. Happy New Year 2022. Semoga semuanya lancar dan banyak berkat di tahun yang baru ini. Oke, di hadapan saya sekarang sudah ada Moondrop Neko Cake. Penasaran? Let's check it out. TWS Moondrop Neko Cake. Nah, TWS ini cukup banyak nih penggemarnya di kalangan penggemar TWS di Indonesia ya. Jadi banyak yang minta saya review TWS ini. Kebetulan harganya cukup terjangkau ya, di kisaran harga 600.000. Dan brand yang mengeluarkan juga brand yang sudah well known di kalangan audiophile, yaitu Moondrop. Nah, seperti hal yang biasa ya di IM atau TWS baru mereka selalu cover dengan model-model kartun anime gini ya, seperti halnya dengan TWS Neko Cake. Jadi kemasannya putih, dia ada gambar animenya di sini, dan di bagian belakangnya dia udah kasih frekuensi grafnya nih guys. Jadi kalau kalian lihat, dia sub bass-nya, mid bass-nya, terus dia landai di sektor mid-nya, terus dia ada bump sedikit di upper mid, terus turun landai lagi biar nggak terlalu harsh di tingginya. Biasanya saya nggak terlalu perhatikan sih frekuensi graf ini, kita nanti akan langsung bahas saja mengenai sound quality pada saat reviewnya. Di sini dia juga udah kasih spek singkat, which is nanti kita juga akan bahas secara detail pada saat saya udah unboxing. Oke, nggak pakai lama, kita langsung aja unboxing time. Sebelum kita lanjut, klik subscribe, klik like, dan klik loncengnya kalau kalian selalu mau mendapatkan video update terbaru dari saya. Tolong juga di-share video ini ya guys ke teman-teman kalian agar channel saya ini semakin berkembang. Thank you guys atas supportnya selama ini. Inside the box dari Moondrop Neko Cake. Jadi kita ada charging case, kita dapat TWS-nya, kita juga ada dapat extra silicone tips ya, sebanyak 3 pasang dan berbeda macam ukuran. Satu lagi udah terpasang, jadi kita dapat 4 pair. Kita juga dapat kabel charger ya, dari USB Type A ke USB Type C, udah kekinian. Kemudian kita dapat manual book dalam bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, jadi aman ya, kita bisa ngerti. Dan terakhir kita dapatnya warranty card dari Moondrop Neko Cake. Jadi paket pembeliannya sederhana aja ya, isinya ini aja. Oke, kita langsung singkirkan aja. Kita langsung bahas saja mengenai build and design dari Moondrop Neko Cake ini ya. Jadi di bagian atasnya dia ada kayak printan gini ya, tulisannya Neko Cake Moondrop, unyu-unyu gitu sih. Dan dia hadir dengan warna putih doff, jadi sama sekali nggak mengkilap, jadi nggak fingerprint magnet sama sekali nih charging case-nya, dan dia ada logo kucingnya. Di sini juga ada satu lampu LED indikator ya untuk menandakan sisa kapasitas baterai dari charging case-nya. Kemudian di bagian belakang dia ada satu tombol nih, tombol function. Jadi kalau kalian mau pairing TWS ini, TWS-nya nggak perlu dikeluarin, tinggal kalian buka tutupnya, terus kalian pencet lamaan di tombol function ini. Nanti di depan sini lampu LED indikatornya akan berubah jadi kelap-kelip warna putih, berarti dia tandanya ada dituker ke gadget kalian. Dan colokan chargernya justru di bagian bawah ya, dengan colokan USB Type C. Jadi kalau kalian colok ya gambar kucingnya nih yang ada ke depan gitu. Oke sih. Nah, kalau secara ukuran dia memang rada bulky ya, walaupun beratnya memang tetap ringan, sekitar 36 gram aja tanpa TWS di dalamnya. Tapi ukurannya menurut saya sih rada bulky dengan TWS lain yang saya punya. Mungkin karena bentuk TWS-nya juga yang tipe model bertangkai ya guys. Tapi build quality-nya sih standar aja, kerasa banget plastiknya ringan begini. Oke, kita buka sekarang. Nah, kalau di sisi tutupnya oke nih, dia nggak loncer gitu, jadi build quality-nya cukup bagus untuk di sisi tutupnya. Dan ditambah di sini juga dia ada kasih lengkungan ya untuk mengikuti bentuk TWS-nya, jadi cukup nice touch, nggak kelihatan murahan. Di sini dia juga udah magnetic lock ya untuk TWS-nya, jadi nggak gampang copot, dan dia magnetic lock-nya di bagian chargernya juga sih guys. Oke, nah cara mengeluarkannya terpaksa mau nggak mau kita harus pegang dari sisi tangkai dari TWS-nya sih untuk mengeluarkan TWS-nya ini sendiri dari charging case-nya. Oke, kita masuk ke build and design dari TWS-nya sendiri guys. Jadi dia beratnya ringan banget nih, cuma sekitar 4 gram untuk masing-masing TWS-nya. Kemudian dia hadir dengan warna senada dengan charging case-nya, yaitu white dove. Di sini dia juga ada logo kucingnya, terus di sini ada tulisan Moondrop ya. Di sini dia juga ada kasih indikator left and right. Di sini left and right dia ada kasih indikatornya ya, jadi kalian nggak mungkin salah. Kemudian dia ada di sini bawahnya ada untuk pin untuk chargingnya.
Jadi ada mikrofonnya satu, terus ini ada untuk nangkap suara luar ya, karena dia juga ada fungsi ANC-nya. Di sini juga ada mikrofon juga satu. Oke, jadi standar ya, build quality-nya plastik, ringan, cukup bagus sih karena dia ada menonjolkan identitas dari TWS-nya sendiri di ininya. Jadi kalau kalian pasang udah langsung kelihatan bahwa kalian pakai Moondrop Nico K. Kemudian kita lanjut mengenai di fit and comfortnya ya. Jadi model TWS bertangkai ini biasanya memang secara comfort sih oke punya, tapi secara fit biasanya loose. Tapi ini nggak kejadian di Moondrop Nico Kick ini. Jadi kalau saya coba tuh fitnya enak banget guys. Jadi ininya dia rada besar ya, jadi pas bener di rongga telinga saya, dengan tips bawaannya juga pas banget, nyangklong, nggak gampang copot. Jadi kalau secara fit aman-aman aja. Saya pakai olahraga juga nggak copot ya guys, kecuali kalau mungkin kalian ekstrim goyang kanan kiri, kepalanya mungkin bisa copot. Tapi so far kalau untuk jogging-jogging ringan atau lari-lari pagi sih aman aja, tetap stay di kuping saya. Dan shieldnya sih cukup enak sih, jadi passive noise cancellation-nya cukup aman nih guys. Kemudian dari sisi comfort juga, karena fitnya enak, nggak berasa intrusif di telinga, comfortnya juga enak guys untuk dipakai lama-lama. Saya sih nggak mengalami yang sesuatu yang tidak mengenakan sih ketika saya pakai ini. Ketika saya coba pakai tidur juga dia nggak terlalu menusuk di telinga saya sih, jadi aman-aman aja untuk dipakai, ditekan ke bantal sih aman sih kemarin saya pakai. Jadi kalau secara fit comfort oke. Kemudian kita lanjut ya mengenai koneksi Bluetooth-nya. Bluetooth-nya yang diusung sendiri baru Bluetooth 5.0 ya. Jadi sayang sebenarnya untuk keluaran 2021 dia masih memakai Bluetooth 5.0, tapi ya oke lah standarnya. Kemudian kodek yang diusung juga di harganya standar ya, hanya mengusung di ABC dan AC dan SBC, jadi benar-benar standar kalau dari sisi kodeknya. Kemudian kita lanjut untuk pairing dan connectivity-nya. Jadi secara seamless dia connectivity-nya mulus-mulus aja ya guys. Jadi untuk ini bisa dipakai mono juga, sebelah kiri sebelah kanan, dan dia lucunya ya guys, kalau kalian mengeluarkan dia langsung nyambung ke lagu yang sebelumnya saya putar. Jadi dia langsung play songnya kalau misalnya apps-nya masih kalian buka di gadget kalian nih, jadi dia langsung play song yang terakhir yang kalian dengarkan. Tapi dari masalah connectivity-nya saya rasa sedikit masalah ya, jadi kadang tuh suka ke cut off aja, kanan atau kirinya itu bersamaan, atau kadang-kadang keduanya suka ke cut off habis itu nyambung lagi. Jadi kalau secara kekuatan connectivity-nya kalau saya bilang masih kurang sih di Moondrop Nico Kick ini. Saya juga nggak tahu masalahnya apa, karena secara kertas Bluetooth 5.0 itu harusnya udah jangkauannya udah cukup bagus. Cuma ya memang begitu kejadian. Tapi kalau kalian pakai ya paling deketin aja ke gadget kalian 5 meteran gitu masih aman sih. Kecuali kalau jauh dari itu udah mulai kadang-kadang suka ke cut off sendiri. Saya juga nggak tahu kenapa, kadang left atau right, kadang saya jongkok juga suka ke cut off, saya nggak tahu kenapa sih. Jadi itu dari sisi pairing dan connectivity-nya. Kemudian dari baterai yang diusung, untuk dari charging case-nya dia 380 mAh, kemudian dari TWS-nya itu sekitar 37 mAh. Kapasitas baterai tersebut memberikan playtime ya, yang kalau saya bilang ini masih di bawah rata-rata TWS yang saya punya, karena nge-playtime dari TWS-nya sendiri untuk ANC on dia hanya 4 jam aja ya guys. Jadi kalau ANC off itu dia bisa sekitar 6 jam, cuma 4 jam itu udah singkat banget sih menurut saya. Dan ada tambahan 12 jam lagi dan charging case-nya, jadi total tuh hanya sekitar 16 jam dan ANC on. Jadi menurut saya sih untuk kapasitas playtime-nya sih di bawah rata-rata TWS lain yang saya punya sih, cuma ya oke lah ya, di harga segitu. Kemudian untuk chargingnya dia membutuhkan 1,5 jam untuk penuh baterainya. Kemudian dia nggak ada fast charging, dia juga belum mendukung wireless charging, tapi chargingnya udah pakai kabel aja dengan USB Type C. Kemudian kita masuk ke touch control ya guys. Nah, touch controlnya ini sebenarnya tinggal disentuh ya, cukup sensitif kalau menurut saya touch controlnya ya, kadang suka kepencet malah. Dan sayangnya dia belum ada untuk kontrol volume guys. Jadi untuk besar kecilin volume tetap harus dilakukan melalui gadget kalian. Cuma kalau untuk previous, next songs, terus aktifin voice assistant, aktifin NC-nya, itu semua bisa dilakukan dari touch control dari TWS-nya langsung. Dan nanti di apps kita juga bisa melakukan custom touch control guys. Jadi artinya touch controlnya, menunya kalian bisa ubah-ubah sesuai dengan keinginan kalian di apps pendukungnya, yang which is nanti kita akan bahas kemudian. Jadi itu sayangnya dia belum ada untuk volume kontrolnya aja sih guys. Terus untuk IP rating dia hadir dengan IPX4 ya, jadi benar-benar IP rating yang standar ya, jadi splash proof, artinya untuk semprotan ringan atau keringat yang nggak banyak atau gerimis, hujan gerimis itu dia masih oke.
Cuma kalau udah hujan lebat atau apa, ya hati-hati aja, langsung masukin TWS-nya ini dengan aman di tas kalian yang anti air. Oke, kemudian untuk drivernya sendiri, dia hadir dengan single dynamic driver nih guys, untuk mendrop Neko Kick ini. Nah, ukuran 13 mm. Jadi dia masih single DD aja ya guys. Untuk chip yang dipakai, nggak ada keterangan sama sekali, saya udah cari. Jadi kemungkinan ini di-develop langsung chip audionya dari mendropnya sendiri. Kemudian dari sisi apps-nya ya, jadi lumayan nih guys, di harga sekitar 600.000, dia juga udah ada mendukung apps tersendiri untuk ininya. Jadi kalau kalian mau konekin apps-nya pertama kali, yang pasti kalian harus nyambungin dulu pairing ke Bluetooth dari menu gadget kalian ya. Jadi itu hanya untuk pertama kali sih. Selanjutnya setelah itu sih kalian nggak perlu lagi, cukup tinggal buka apps-nya, dia udah langsung connect. Nah, tampilan apps-nya seperti ini ya. Nanti saya capturein lebih details. Tinggal select device, terus ada mendrop Neko Kick. Kita tinggal buka. Nah, di sini menunya cukup informatif. Yang pertama adalah custom touch, seperti yang saya bilang. Jadi touch controlnya kalian bisa modif nih sesuai dengan kemauan kalian. Mau double kliknya itu apa, atau left atau right-nya sebelah mana, itu kalian bisa modifikasi di sini. Tapi tetap saja untuk volume control nggak ada nih di menunya ini. Jadi mentok ya guys. Terus untuk dari sisi equalizer, dia juga udah kasih 5 preset equalizer ya. Jadi dia ada pilihannya di sini, walaupun kita nggak bisa custom EQ sendiri, cuman dia ada kasih 5 preset equalizer, which is yang nanti saya akan bahas lebih detail pada saat kita bahas mengenai sound quality. Kemudian bagi kalian yang mau lihat panduan manualnya, nggak usah repot-repot, lihat bukunya. Di sini juga dari apps-nya juga dia langsung kasih product description, which is itu adalah panduan manual cara menggunakan mendrop Neko Kick ini dalam bahasa Inggris. Jadi enak sih, aman, jadi kalian nggak perlu keluarin segala macamnya. Oke, itu dari sisi apps-nya guys. Next-nya kita masuk ke sisi latency. Nah, latency ini menurut saya sih rada kurang ya. Jadi kalau saya menggunakan Neko Kick ini menonton YouTube atau Netflix, saya masih melihat ada nggak sinkron antara mulut dan suara yang dikeluarkan. Jadi dia masih ada delay nih guys di latency-nya. Tentu saja kalau lagging di video, apalagi kalau kita menggunakannya ketika bermain game. Jadi saya nggak menyarankan untuk Neko Kick ini untuk bermain game yang berat-berat kayak PUBG atau Free Fire atau segala macam, karena ada berasa, mungkin kalian nanti akan berasa mengganggu ya, karena nggak sinkron antara suara dengan antara gerakan dan suara yang dihasilkan dari TWS ini. Tapi untuk dengerin musik sih so far aman. Kemudian menurut Neko Kick ini juga hadir loh dengan active noise cancellation. Walaupun secara saya bilang ini kayaknya sih apps tempelan aja, saya nggak merasa bahwa itu sesuatu yang spesial NC-nya ya. Jadi standar banget, nggak, dia cuma blocking mungkin sekitar 40% dari suara-suara luar ya. Jadi nggak, menurut saya sih ya itu additional function aja yang disematkan di Neko Kick, cuma nggak terlalu bersinar lah di NC-nya ya. Nah, yang perlu saya sebutkan voice prompt-nya nih guys, saya lupa tadi. Voice prompt dari Neko Kick Moondrop ini juga unyu-unyu nih guys. Jadi suara yang dikeluarkan itu model anime juga. Jadi kayak connected, terus NC off, NC on. Nah, dia menggunakan suara-suara anime gitu. Jadi mungkin bagi sebagian kalian yang bisa cocok, bisa enggak sih. Jadi unyu-unyu banget sih emang ini, mungkin untuk kalangan muda atau remaja ya. Jadi emang target pasarnya. Nah, selanjutnya saya akan kasih juga tes mikrofon dari Moondrop Neko Kick ini. Silahkan kalian menilai apakah kualitas mikrofonnya bagus atau tidak. Microphone test for Moondrop Neko Kick. Test 1 2 3. Test 1 2 3. This is the microphone test for Moondrop Neko Kick. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai sound quality yang dihasilkan dari Moondrop Neko Kick ini guys. Jadi tadi seperti yang saya bilang, saya akan bahas barengan nama EQ yang digunakan. Jadi kalau standar EQ yang diberikan adalah itu posisi standarnya itu di balance ya, EQ balance. Jadi kalau dengerin yang balance nih, saya terus terang pada saat pertama kali buka out of the box, yang menurut saya mengagetkan itu dari sisi mid, upper midnya sih. Jadi itu berasa intim banget ya, suaranya itu berasa analog banget. Apalagi pertama kali saya nyobain ini, saya langsung puternya yang lagu-lagu akustik. Itu dapat banget soul-nya ya. Jadi mau penyanyi cowok, mau penyanyi cewek, kayak misalnya dengerin Noah, dengerin Tulus, itu enak banget, empuk gitu loh suara cowoknya, dan berasa nggak ada digitalnya sama sekali, berasa analog aja, ngalir aja gitu loh.
mungkin itu yang memang karakter yang ditampilkan oleh Neko Kick ini. Jadi dia termasuk yang modelnya saya bilang balance TWS ya. Jadi semua frekuensi itu berasa rata, nggak ada sesuatu yang menonjol ya. Biasanya kalau di TWS yang harganya murah, biasanya mereka membawa karakter V-shape ya, karena dengan tujuan untuk memberikan dynamic lebih ke pendengarnya. Tapi kalau untuk yang Neko Kick ini dia arahnya beda nih, dia lebih ke arah balance ya. Jadi semua frekuensi berasa nyaman-nyaman aja. Jadi kalau kita bahas low-nya, dia low-nya itu nggak terlalu deep ya, bass-nya tight, teksturnya sih biasa aja, nggak terlalu banyak layering, jadi standar-standar aja untuk di harganya ya. Tapi pumpinya masih berasa sih, pancinya masih berasa kalau menurut saya. Jadi bukan untuk bass set terus terang, tapi masih tampingnya masih ada gitu untuk dari sisi bassnya. Dan dia karakternya memang kalau saya bilang ini rada warm ya, bukan bright TWS-nya, jadi rada warm, jadi membawa karakter ke sisi vokalnya juga, jadi tebel, empuk gitu ya, berasa maju kalau di sisi dari setting EQ balance-nya ya. Nah cuma yang saya agak berasa kurang tuh dari sisi high-nya sih. High-nya tuh terlalu cepet roll off menurut saya, jadi crisp-nya tuh nggak dapet, jadi kurangnya entering lah menurut saya, kurang sedikit aja extend-nya. Jadi berasa smooth banget nih treble-nya. Jadi memang untuk long listening nggak masalah sih, aman-aman aja karena memang smooth karakternya. Nah itu dari sisi EQ equalizer balance ya. Kalau kita presetnya yang paling saya cocok malah justru di Moondrop Classic. Jadi Moondrop Classic memang itu tuh boost-nya diturunin sama dia, cuma memang jadi mid-nya nggak terlalu nyemprot, cuma dari sisi high-nya tuh dia lebih keluar menurut saya, lebih bagus sih menurut saya. Jadi dia mungkin kalau balance itu pas di garis tengah, kalau Moondrop Classic itu dia agak turun ke bawah dari garis tengah guys. Jadi berasa high-nya lebih extend menurut saya lebih cocok. Cuma memang karena dia jadinya kayak di unboost gitu ya, di bawah garis tengah, jadi memang secara volume langsung terasa drop banget nih. Kalau saya gunain balance sama Moondrop Classic, saya mesti naikin suaranya sekitar 15-20% untuk menyamai suara yang dihasilkan dari equalizer balance ini. Jadi Moondrop Classic tuh agak tone down dari sisi power, cuma dari sisi suara sih saya lebih cocok di Moondrop Classic. Kalau di dynamic dia boost otomatis dari sisi bass, dari sisi high-nya, tapi saya bilang jadi terlalu overwhelmed nih, nggak suka sih. Kalau no bass terus terang dia cut di low frekuensinya, itu juga jadi aneh menurut saya suaranya sih. Dan yang terakhir nih When the Bostel nih tulisannya padahal sebenarnya sih mestinya bass boost ya. Kalau yang di sini mungkin treble booster, yang sini bass booster. Nah ini juga aneh sih menurut saya. Jadi nggak terlalu balance lagi karakternya, terlalu ngebass lah. High-nya yang tadi saya bilang balance-nya aja kurang, di balance aja kurang, apalagi di bass booster malah jadi hilang deh high-nya. Jadi saya paling cocok di Moondrop Classic. Dan kalau secara separasi soundstage sih cukupan aja ya. Jadi karena high-nya yang kurang jauh menurut saya, jadi detail lagu-lagu yang dihasilkan juga kurang dalam nih menurut saya. Jadi karakteristik yang ditampilkan nih cocok sih saya bilang sama banyak penggemar TWS di sini, karena dari sisi mid-nya tuh soul-nya dapet banget, analognya dapet, dan dia distorsinya juga cukup minim ya. Jadi nggak terlalu banyak frekuensi yang mengganggu ya di sisi Bluetooth ini. Jadi kerasa black background-nya juga masih dapet dari Moondrop Neko Kick ini. Jadi kalau kesimpulan saya sih, dengan harga yang saya dapatnya justru malah di bawah 600.000 ya. Jadi ini udah mumpuni banget ya. Saya nggak heran banyak penggemarnya sendiri untuk Moondrop Neko Kick, karena dari sisi fit and comfort-nya enak banget, nggak berasa intrusif di telinga. Jadi boleh dicoba nih guys. Dan telinga saya sih kebetulan kayak average medium ear gitu ya. Jadi ini cocok banget sih, udah langsung klop-klop banget. Dan karakter suara yang ditampilkan Neko Kick ini tuh balance TWS nih. Jarang-jarang nih untuk TWS yang saya bilang ini ada entry level yang bisa menghadirkan balance TWS seperti Neko Kick ini. Nggak heran sih banyak penggemarnya, karena di sisi midnya itu sweet banget. Jadi kalian dengerin J-pop, dengerin apa juga enak ya. Bassnya juga masih berasa tamping, walaupun ya saya bilang sih kurangnya dari sisi high-nya aja sih, kurang extend aja sih. Jadi penasaran juga nih saya untuk Moondrop Neko Kick ini kalau saya bandingkan dengan Field A1 Lite ataupun dengan FreeBuds 4i dari Huawei.
Kayaknya menarik juga nih kalau nanti kita adakan the battle selanjutnya untuk Neko Cake ini. Oke, itu aja review saya kali ini untuk Moondrop Neko Cake. Semoga review ini dapat berguna bagi kalian untuk memutuskan apakah TWS ini cocok dengan selera dan kebutuhan kalian sendiri. Thank you guys for watching. Jangan lupa klik like, subscribe, dan klik loncengnya kalau kalian selalu mau mendapatkan video update terbaru dari saya. Thank you guys. Bye-bye.